teman-teman menandai soal tersebut dengan warna kuning, berarti itu teman-teman masih ragu dengan jawabannya. Tetapi kalau teman-teman menandainya dengan warna hijau, berarti teman-teman sudah sangat yakin dan mantap itu jawabannya benar gitu. Selanjutnya tips yang keenam, perbanyak ibadah, sedekah, dan juga berdoa. Nah, berdoa bukan saja saat teman-teman ingin melaksanakan atau mengerjakan soal-soal UKOM, tetapi berdoa juga jauh-jauh hari sebelum teman-teman melaksanakan UKOM. Berdoalah kepada Allah agar diberikan kemudahan dan kelancaran, ketenangan hati, dan fokus pikirannya saat mengerjakan UKOM. Jangan meremehkan kekuatan doa, teman-teman. Kekuatan doa itu sangat-sangat berpengaruh pada perjalanan kita atau langkah-langkah kita. Bisa saja nih, tadinya teman-teman lupa dengan jawaban soal nomor 3 misalnya, lalu teman-teman loncat ke soal-soal berikutnya, terus tiba-tiba teman-teman ingat lagi. Itu bisa jadi kekuatan akibat dari sebab dari kekuatan doa. Allah memberikan sinyal kepada teman-teman untuk bisa mampu menjawab soal-soal tersebut. Semangat! Dan ingat, selalu libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Insya Allah, Allah akan selalu membantu. Kan Allah akan selalu membantu orang-orang yang mengingatnya, bukan? Tips yang ketujuh, tingkatkan motivasi diri. Jadi teman-teman harus tahu motivasi teman-teman harus lulus UKOM itu apa? Apakah agar orang tua dan keluarga teman-teman bisa bangga dan bahagia sama teman-teman, ataukah agar teman-teman bisa cepat mendapat pekerjaan, ataukah kalau saya kemarin itu motivasi saya adalah orang tua sudah membiayai kita kuliah selama 5 tahun, lalu kita mengecewakannya dengan gagal dalam UKOM. Saya rasa itu tidak adil. Jadi motivasi saya waktu itu seperti itu, dan alhamdulillah bisa lulus UKOM. Atau motivasi teman-teman begini, tuh si dia aja cuma UKOM 1 kali bisa, kok saya nggak bisa. Jadi seperti itu. Nah itu, jadi teman-teman harus bisa menemukan motivasi terkuat dalam diri teman-teman. Nah, tips yang ke-8 adalah belajar. Nah, ini yang penting sebenarnya, seperti sepele tapi sebenarnya ini penting. Percuma teman-teman sudah melakukan tips dan triks dari 1 sampai 7, tapi teman-teman gak belajar, itu sama dengan 0 besar. Sama seperti teman-teman sudah mempersiapkan medan perang, sudah mempersiapkan peluru, tapi ternyata teman-teman tidak membawa senjata, sama saja teman-teman akan mati di medan perang. Terus ada yang tanya nih, tapi kan materi sebanyak itu mana bisa dalam waktu 1 bulan 2 bulan saya bisa menghafalnya semua. Nah itu gunanya belajar selama 5 tahun, udah 4 tahun pelajari materi habis-habisan, terus 1 tahunnya praktek. Gunanya apa itu? Nah itu gunanya kita serius dalam berproses, serius dalam pelajaran selama 4 tahun maupun praktek profesi 1 tahun tersebut. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang meremehkan waktu kuliahnya, dia main-main, tidak serius, terus saat praktek dia juga nggak serius, akhirnya UKOM dia gagal. Jangan seperti itu ya teman-teman. Masa sih waktu 4 tahun dan juga 1 tahun itu nggak cukup buat mempelajari semua materi yang teman-teman dapat dalam keperawatan, semua sistem, semua departemen, dari SOP, dari ASKOP, dari departemen manajemen, anak, maternitas, dan lain-lain. Tulang yang begini banyak dihafal semuanya. Masa iya nggak bisa dalam waktu 5 tahun? Saya yakin pasti bisa. Tapi bukan berarti dalam semua departemen itu harus menuntut 100% teman-teman hafal atau sudah pahami secara benar-benar ya. Setidaknya 80% lah. Insya Allah dengan 80% tersebut teman-teman bisa menguasai dan bisa lulus kompeten dalam hukum.
Tapi 2-3 hari sebelum hari H itu jangan memberatkan fisik dan psikis teman-teman. Buat happy aja, tapi jangan kebablasan juga, jangan menganggap remeh juga, jangan bersenang-senang berlebihan juga. Jadi jangan seperti itu. Biasa aja, relax. Kalau pengalaman pribadi saya kemarin 1-2 hari sebelum pelaksanaan UKOM itu saya bawa diri saya bahagia. Saya membuat atau melakukan sesuatu yang saya senangi supaya saya lebih rileks dan fokus nanti saat mengerjakan UKOM. Mungkin teman-teman bisa shopping kah atau melakukan jalan-jalan mungkin ke pantai kah, terserah dari teman-teman. Yang penting jangan sampai bersenang-senang berlebihan. Kemudian tips yang ke-9, gunakan waktu belajar seefisien mungkin. Misalnya nih, teman-teman diumumkan UKOM-nya, ini kan sekarang September ya, UKOM-nya nanti Oktober. Nanti dari September ke Oktober ini teman-teman gunakan waktu sebaik mungkin untuk mempelajari semua departemen. Misalnya 2 minggu ini saya fokus mengerjakan atau mempelajari departemen anak. Teman-teman fokus saja departemen anak 2 minggu itu. Setelah 2 minggu itu teman-teman mengerjakan di hari terakhir pada 2 minggunya, hari Minggu misalnya, teman-teman mengerjakan soal departemen anak. Lalu kemudian 2 minggu berikutnya ganti departemen, misalnya departemen jiwa. Begitu seterusnya agar teman-teman belajarnya itu terstruktur, tidak campur aduk. Bingung nih mau belajar yang mana duluan, jadi kan bingung. Seperti itu. Nah, tips dan trik yang terakhir yang ke-10 adalah pelajari dan fokus pada departemen yang kamu sukai. Tapi bukan berarti kamu tidak mempelajari departemen yang tidak kamu sukai. Maksudnya di sini teman-teman fokus pada departemen yang teman-teman sukai agar meningkatkan mood teman-teman untuk belajar. Seperti misalnya saya menyukai departemen manajemen, jadi saya usahakan untuk memahami seluruh konsep manajemen. Ya setidaknya 85% lah untuk mempelajari atau memahami materi-materi manajemen. Tapi jangan hanya pilih satu departemen saja ya teman-teman, usahakan 3 atau 4 departemen yang agak teman-teman sukai untuk teman-teman pelajari lebih dalam lagi. Kalau waktu itu pernah dosen saya memberikan tips untuk lulus UKOM itu, salah satunya teman-teman harus menguasai beberapa departemen. Tidak harus 9 departemennya teman-teman kuasai, minimal ada 3 departemen. Misalnya presentasi UKOM, soal UKOM itu kan kebanyakan KMB. Usahakan KMB itu teman-teman harus pelajari benar-benar karena kebanyakan soal itu KMB. Lalu ditambah lagi dengan departemen yang lain, boleh mungkin anak atau jiwa atau manajemen. Jadi satu departemen KMB itu wajib teman-teman kuasai 80% lah ya. Terus tambah lagi 2 departemen untuk teman-teman kuasai, misalnya jiwa dengan manajemen. Itu insya Allah teman-teman bisa lulus. Ada presentasinya, cuma saya mohon maaf banget saya lupa presentasinya berapa persen dari departemen-departemen itu. Soal misalnya maksudnya saya itu departemen KMB berapa persen soalnya dalam soal-soal UKOM, terus departemen jiwa berapa persen soalnya dalam soal UKOM, itu saya lupa, nanti coba saya searching lagi ya teman-teman. Jadi itu saja mungkin tips dan trik dari saya, semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajarnya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk UKOM Oktober ini, semoga sukses dan semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa.